Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafiak Bab 45. Pertemuan yang disengaja, Maureen dan Divano. Aku benar-benar minta maaf Sweety, itu murni karena aku cemburu melihat kamu dengannya. Seolah kalian itu adalah keluarga yang teramat bahagia, ucap Eric dengan rasa bersalahnya, menatap sendu wajah Ella. Ella diam, beberapa detik kemudian menghela nafas kasar, manik matanya menatap wajah bersalah Eric, yang mampu membuat hatinya luluh. Terlebih wajah itu semakin tampan, sial. Nggak Ella terpana untuk yang kesekian kalinya, nggak usah pasang wajah kayak gitu kenapa sih? Bikin nggak tega buat marah, menjawab Ella mengerutut bibirnya kesal. Senyum Eric mengemban, hatinya menghangat itu artinya Ella sudah memaafkan dirinya. Eric menangkuk kedua pipi Elle dan menciumnya bertubi-tubi. Cup, 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 cup. I love you. I love you. I love you. Ucap gemas Eric. Hal tersebut membuat Ella salah tingkah. Apa sih? Jangan aneh-aneh lagi. Bibir aku udah bengkak tahu. Gara-gara kamu. Apalagi sus bintang, aku rasanya sakit dan terasa besar. Mikrotus Ella, namun mulutnya segera dibekap oleh Eric. Mulutnya? Kalau ngomong gak difilter dulu. Eric mendelik. Ketika ucapan frontal Ella, si empunya merotasikan bola matanya jengah. Padahal ya Rick, aku itu udah menyusun kata-kata untuk mencaci maki kamu, ngebejek-bejek muka kamu, jadi perkedel terus. Tendang burung kamu, supaya nggak bisa bangun lagi. Keucap Ella menggebu-gebu dengan wajah kesalnya. Eric yang mendengarnya merasa ngilu meraba seluruh tubuhnya yang diucapkan oleh Elle tadi. Tapi itu semua hilang setelah melihat wajah polos kamu ini. Untung sayang. Sambung Elle lalu kembali mengartikan handuknya, tubuhnya mulai terasa dingin. Keduanya duduk bersila berhadapan di tepi kolam. Eric terkeker, perasaan bahagia menyelimuti hatinya, menggenggam kedua tangan Ella. Ternyata di sini akulah yang beruntung mendapatkan kamu. Kamu sempurna untuk aku, yang bahkan sama sekali gak bisa menjaga lisan aku, ucapnya serius. Malah insecure nih orang satu. Heh, kekasihku Enrico Matteo Ludovic, kamu suka? Dengar berita kamu di luaran sana gak sih? Kamu itu satu-satunya pria yang selalu dieluh-elukan seluruh kaum Hawa. Bahkan kamu itu di mata mereka gak ada minusnya tahu. Cerotos Ella dengan julidnya menggoda Eric. Cepat sekali mood Ella membaik. Memang kalau sudah ketemu pawang seperti ini, sebentar dibuat nages, sebentar dibuat baper. Pagi menjelang siang, suasana mansion milik Elle kali ini terasa berbeda karena ada Elle dan juga Eric di sini. Mereka berdua tengah menikmati sarapan yang cukup terlambat ini, mengingat jarum jam sudah berada di angka 10, terlalu asik. Tuh bercengkrama hingga lupa waktu, peribahasa matahari selalu bersinar. Setelah badai itu nyata, layaknya kedua sejoli yang sekarang tengah romantisan setelah kemarin terjadi badai. Bu Ajeng, siapa yang sakit? Setanya Al ketika melihat Ajeng keluar membawa perlengkapan P3K. Ajeng menoleh dan menunduk pengawal penjaga gerbang Nona. Semalam dia pingsan dan babak belur di seluruh tubuhnya. Jawabnya takut-takut mengingat orang yang menyebabkannya berada di sebelah Elle. Dotello mengernyit heran, kok bisa? Apa semalam ada penyusup? Bertanya Elle menoleh ke arah keduanya. Maaf Nona, penyusupnya ada di samping Nona sendiri. Jawab Ajeng lalu ia lari terbirit-birit, takut Eric mengamuk. Sementara Elle menatap Eric penuh dengan tanda tanya. Jangan bilang kamu yang melakukan semua ini. Menyipitkan kedua matanya, Eric tanpa rasa bersalah kembali melanjutkan sarapannya. Rick, jawab aku. Tanya Ale. Apa Sweety? Jawab Eric dengan senyum terbaiknya, membuat Elle meleleh melehoi. Itu ulah kamu kan semalam. Eric mengangguk lalu menggelen, hingga membuat Elle kedal dan mencubit perut keras Eric. Au, pesaha. Sakit Sweety.
Renyek Erik memelas. Kalau ditanya yang benar jawabnya. Gemas Ele. Ya aku nggak salah. Dianya aja yang minta dihajar. Jawab Erik tanpa rasa bersalahnya. Meninggalkan dua sejoli yang tengah menikmati sarapan paginya. Kini beralih kepada Devano dan Maureen yang tak sengaja bertemu di salah satu supermarket. Wanita yang tak kalah cantik dengan Ole ini berjalan angkuh sembari mendorong troli yang berisi belanjaannya. Hari ini adalah weekend, di sela-sela kesibukan bekerja di rumah sakit dan mengurus perusahaan milik Ale. Hanya di waktu weekend Maureen bisa melepas penat pekerjaannya, termasuk berbelanja memenuhi kebutuhan di apartemennya. Maureen, walau sikap dan sifatnya hampir sama dengan Ila, tetapi wanita ini sangat suka memasak, sehingga ia lebih suka berbelanja kebutuhannya sendiri dibandingkan dengan membeli makanan di luar. Maureen. Si empunya pun menoleh ke sumber suara, sedikit terkejut, namun ia berusaha menyembunyikannya. Maureen tersenyum tipis mengangguk. Selamat siang Tuan Devano, sapa Maureen. Tidak usah terlalu formal. Ini bukan di lingkungan pekerjaan, kekeh Devano. Sedikit terkejut mendapati wanita yang beberapa hari selalu di otaknya ini. Entah kebetulan atau memang ini jalan Tuhan untuk mempersatukan mereka. Kamu sedang berbelanja? Tanya Devano kikuk. Penggaruk lehernya yang tak gatal. Tiba-tiba detak jantungnya memompa lebih cepat. Gue lagi boker njir. Udah tahu gue lagi belanja. Pertanyaan macam apa sih? Gumam Maureen sepelan mungkin. Tak lama Maureen tersenyum dan mengangguk. Devano merutuki kebodohannya sendiri. Setelah menyadari pertanyaan tidak bermutunya, kalau saya sedang mencari minuman kalian untuk stok di apartemen. Maureen mendelik. Nih, gue nggak nanya lo lagi ngapain di sini. Nggak penting juga. Gerutunya kembali menatap asisten kekasih sahabatnya ini. Ini orang kenapa sih? Aneh banget, nggak jelas. Hehehe, iya. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Maureen kembali mendorong trolinya. Tunggu, saya ingin mengajak kamu makan siang. Sepertinya makan Kines Food cukup enak. Raja Devano. Walaupun Maureen termasuk wanita karir sukses dan sudah pasti kaya, tapi masih kaya alay, tapi tak menolak yang namanya gratisan. Terlebih ini Kines Food, salah satu makanan kesukaannya, dan disinilah kedua orang itu berada tengah duduk berhadapan di salah satu restoran yang cukup terkenal yang menyajikan berbagai jenis makanan Chinese food ini. Di atas meja bundar yang cukup sedikit luas, sudah tersaji beberapa menu yang keduanya pesan, termasuk ada spesies wonton favorit Maureen. Dengan sigap tak peduli keadaan sekitar, Maureen melahap habis makanan di depannya ini. Devano menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Tak sia-sia dirinya mencari informasi wanita di depannya ini, termasuk makanan kesukaannya. Dan pertemuannya di supermarket tadi bukan kebetulan semata. Itu Devano yang merencanakan semuanya dari dirinya yang sedari pagi menunggu di depan lobi apartemen Maureen. Emang agak lan ini asisten Devano ini.